Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi Bapak Ibu, yaitu terkait contoh soal untuk USKA dan UP PPG PAI materi yaitu Quran Hadis pada tahun 2023. Saya akan besertakan untuk jawabannya Bapak Ibu. Nah, semoga Bapak Ibu yang nantinya akan melaksanakan USKA atau UP diberikan kelancaran dalam mengerjakan soal-soalnya. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita masuk pada pembahasannya. Soal nomor 1 Bapak Ibu, sifat dasar hukum Al-Quran adalah keseimbangan antara unsur materi dan rohani. Hal ini yang disebut A. Wasatiyah, B. Takamul, C. Harokah, D. Adil, E. Huludiyah. Jadi untuk dasar dalam Al-Quran ini adalah memang keseimbangan antara unsur materi dan rohani. Ya, ini adalah yang dimaksud, yaitu yang A Bapak Ibu, wasatiyah. Jadi jawabannya yang A, wasatiyah. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya Bapak Ibu. Soal nomor 2, ayat-ayat Al-Quran yang memuat pernyataan tegas disebut ayat A. Makkiyah, B. Madaniyah, C. Muhkamat, D. Mutasyabihat, E. Qudsi. Jadi ayat-ayat yang berhubungan yang memuat pernyataan tegas ya, yang berkaitan dengan Al-Quran ini disebut dengan ayat muhkamat Bapak Ibu, yaitu jawabannya yang C. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 3, upaya mengungkapkan atau menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Quran melalui penggalian susunan bahasa, lafaz-lafaz Al-Quran dan seluk-beluk yang berhubungan dengannya disebut A. Tafsir, B. Takwil, C. Terjemah, D. Tarjamah takwil, E. Asbabun nuzul. Jadi ungkapan atau menjelaskan yang berkaitan dengan ayat Al-Quran melalui yaitu baik itu penggalian susunan bahasa ataupun lafaz-lafaznya dan kemudian seluk-beluknya, ini disebut dengan tafsir Bapak Ibu, yaitu yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 4, upaya mengungkapkan makna batin dari ayat-ayat Al-Quran disebut A. Tafsir, B. Takwil, C. Tarjamah, D. Tarjamah takwil, E. Asbabun nuzul. Jadi pengungkapan makna secara batin dari ayat-ayat Al-Quran itu disebut dengan takwil Bapak Ibu. Berarti jawabannya yang B, takwil. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5. Metode takwil sering digunakan untuk A. menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat, B. menjelaskan ayat-ayat muhkamat, C. menerjemahkan kata sulit dalam Al-Quran, D. menafsirkan ayat yang turun di Mekah, E. menjelaskan asbabun nuzul. Jadi cara atau metode takwil yang sering digunakan itu untuk menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat Bapak Ibu. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 6. Ditinjau dari sumber penafsirannya, maka penafsiran Al-Quran ada pendekatan tafsir tahlili dan tafsir ijmali, B. Tafsir bil madrur,
tafsir bil ar-ra'yi dan tafsir isyari. Yang C tafsir maudu'i dan tafsir muqarran. D tafsir maudu' dan tafsir bil matsur. E tafsir lughawi, tafsir tarikhi dan tafsir syar'i. Jadi kalau ditinjau dari sumber penafsirannya, maka penafsiran Al-Quran itu ada pendekatannya Bapak Ibu, yaitu tafsir bil matsur, tafsir bil ra'yi dan tafsir isyari. Berarti jawabannya yang B Bapak Ibu. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 7. Menafsirkan Al-Quran berdasarkan penjelasan-penjelasan Al-Quran yang diperoleh riwayat-riwayat pada sunnah hadis maupun atsar. Bahkan sebuah ayat Al-Quran dapat dijelaskan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Disebut A. Tafsir tahlili, B. Tafsir bil matsur, C. Tafsir maudu'i, D. Tafsir muqarran, E. Tafsir isyari. Jadi jawabannya Bapak Ibu yaitu tafsir bil matsur. Ya, jadi Al-Quran ini menafsirkan berdasarkan penjelasan Al-Quran, kemudian diperoleh dari riwayat-riwayat kepada sunnah dan hadis maupun atsar. Ini dijelaskan dalam Al-Quran yang lain, ini juga disebut dengan tafsir bil matsur Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Penafsiran seorang mufasir yang diperoleh melalui hasil penalarannya atau ijtihadnya. A. Tafsir tahlili, B. Tafsir bil matsur, C. Tafsir maudu'i, D. Tafsir muqarran, E. Tafsir bil ar-ra'yi. Yaitu jawabannya yang E. Tafsir bil ra'yi. Ya, jadi penafsiran seseorang mufasir kemudian dia diperolehnya itu melalui hasil penalarannya atau ijtihadnya, itu disebut dengan tafsir bil ra'yi Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 9. Metode dalam menjelaskan ayat Al-Quran dengan cara menguraikan ayat demi ayat. Metode A. Metode maudu'i atau tematik, B. Metode muqarran atau komparatif, C. Metode ijmali atau global, D. Metode tafsili atau terperinci, E. Metode tahlili atau analisis. Jadi metode yang mana di dalamnya menjelaskan Al-Quran dengan cara menguraikan ayat demi ayat, ini disebut dengan metode tahlili Bapak Ibu, yaitu analisis. Baik, soal berikutnya, soal terakhir nomor 10. Suatu metode yang memiliki kelemahan yaitu seringkali melakukan pemenggalan ayat dikarenakan memiliki permasalahan yang berbeda sehingga menyebabkan pemahaman ayat berkurang. Kelemahan ini dimiliki oleh A. Ijmali, B. Maudu'i, C. Tahlili, D. Bil ar-ra'yi, E. Tafsili. Yaitu jawabannya maudu'i ya Bapak Ibu. Jadi metode yang dimiliki kemudian memiliki kelemahan yaitu seringkali melakukan pemenggalan ayat, kemudian dan juga memiliki permasalahan yang berbeda, ini menyebabkan pemahaman ayat ini berkurang. Nah, ini dimiliki oleh yaitu maudu'i Bapak Ibu, yang B. Baik Bapak Ibu, sekian terkait contoh soal yang berkaitan dengan Al-Quran hadis, khususnya untuk ujian USKA ataupun UP, PPG yang akan keluar seperti itu Bapak Ibu. Semoga ini memberikan gambaran ataupun
sedikit pencerahan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ujian. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjawab soal-soal ujiannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.